Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Setelah sebelumnya gua ngobrol ringan membahas soal interview dengan Ralf Rangnick. Kali ini interview dengan Bruno Fernandes masih dalam kaitannya Atletico Madrid menghadapi Manchester United. Ditanyakan oleh media ya. Di dua pertandingan terakhir tim bermain cukup bagus. Apakah ini membangun ya rasa percaya diri untuk yaitu tadi menghadapi salah satu pertandingan yang cukup penting musim ini, artinya menghadapi Atletico Madrid ini ya. Dijawab oleh Bruno Fernandes. Saya pikir tim bermain cukup bagus ya, bahkan ketika pertandingan tersebut kita tidak menang. Tentu saja ketika Anda tidak mendapatkan hasil yang diinginkan, ini bukan hal yang sempurna untuk Anda, dan itu tentu saja kita tahu. Memenangkan pertandingan membuat Anda memiliki rasa percaya diri yang lebih dan membantu ya, atau ya ini sesuatu yang penting untuk menghadapi pertandingan yang susah. Memiliki rasa percaya diri setelah memenangkan pertandingan ya, itu memberikan Anda sesuatu yang untuk dipersiapkan untuk pertandingan selanjutnya, untuk bisa lebih fokus dan untuk mengerti kalau kita melakukan sesuatu yang betul, sesuatu yang harus kita lakukan. Dan kalau kita melakukan sesuai dengan yang kita rencanakan, dari menit pertama sampai menit terakhir kita bisa memenangkan pertandingannya. Ditanyakan juga oleh media nih atau wartawan ya kan, sebagai salah seorang pemain yang senior ya, dan mungkin juga sangat berpengaruh di pemain, bolehkah saya menanyakan, ya banyak sekali pembicaraan yang membicarakan ya, atau topik yang membicarakan soal masalah kesatuan atau kekurangan kesatuan dari pemain di dressing room ya, karena dikabarkan banyak ya mereka memiliki arah yang berbeda-beda, artinya tidak bersatu ya. Apa sih yang Anda rasakan atau bagaimana sih rasanya dari dalam ya? Karena ya tentu saja untuk memperoleh hasil bagus Anda harus bergerak menuju satu tujuan ya, kalau Anda ingin sukses. Nah, ini dijawab oleh Bruno Fernandes yang menurut gue cukup penting ya. Saya tidak tahu apa yang orang-orang maksud dengan itu ya. Sejujurnya, saya baru saja melakukan interview saat ini ya, dan mereka menanyakan tentang Jadon melakukan selebrasi saya, artinya selebrasi yang menutup kuping ya. Menurut Bruno Fernandes itu nggak penting sama sekali ya, nggak ada maksud apa-apa sama sekali kan. Memang di sosial media Bruno Fernandes mengatakan selebrasinya kok kayaknya familiar, artinya menganggap Jadon Sancho meniru selebrasi dari Bruno Fernandes. Tapi Bruno Fernandes tidak bermaksud apa-apa gitu. Tapi sama interviewernya atau sama yang melakukan wawancara tuh ditanyakan ya. Balik lagi, saya tidak berpikir itu sesuatu yang berjalan menuju arah yang berbeda. Saya menyaksikan pertandingan dan gol dari Harry Maguire maksudnya, dan saya melihat Paul Pogba maksudnya lari di belakang dia dan sliding ya dengan lututnya. Saya sangat suka saya sangat senang dengan hal itu. Saya melihatnya dan saya mengatakan, maksudnya melihat ke Harry Maguire ya, dan mengatakan, akhirnya kamu membuat gol dengan kepala besarmu, artinya kan kepalanya besar nih Harry Maguire. Dan saya pikir secara jujur ya, ini cuman orang-orang berusaha untuk komplain saja dan membuat cerita tentang klub ini. Karena kita tahu ketika orang-orang berbicara tentang klub ini ya, atau tentang beberapa pemain di klub ini, mereka akan menyuarakannya itu sedunia. Dan itu apa yang mereka inginkan. Artinya ya itu tadi ya, segala sesuatu yang dibicarakan tentang Manchester United ini akan jadi komunitas ya itu tadi, sedunia apapun ya. Benar sih, beberapa yang mengatakan nggak MU nggak. Nah, lanjutkan sendiri. Buat kita itu nggak ada artinya sama sekali, dan seperti yang saya bilang, kita benar-benar menjalankan rencana dan kita melakukannya secara bersama, dan itu yang sangat penting. Kita melakukannya secara bersama dan juga kita menang secara bersama. Nah, ini agak panjang ya, tapi nggak apa-apa, gue coba artikan saja. Ditanyakan soal Joao Felix, ya, karena
Joao Felix ini sama-sama berkebangsaan Portugal, sama-sama pemain nasional juga kan. Ditanyakan apakah dia akan jadi ya potensi untuk mempersulit atau menjadi masalah bagi Manchester United. Apakah ya itu tadi ya, dan apa nasihat yang akan Anda berikan kepada Joao Felix? Dijawab oleh Bruno Fernandes, saya tidak tahu masalahnya apa. Yang saya tahu dia ini punya kualitas yang sangat luar biasa. Dia punya potensi yang sangat besar dan dia masih sangat muda. Saya pikir kadang-kadang kita lupa ya berapa sih sebenarnya umurnya dia, karena itu tadi dia bermain cukup sangat bagus dan juga sangat dewasa. Ketika Atletico membelinya ya, dia baru saja atau hanya bermain 6 bulan di divisi utama atau divisi utama Liga Portugal, dan ini menunjukkan seperti apa kualitas yang dia miliki. Karena bukan hanya klub yang ingin membayar dia secara besar seperti yang Atletico lakukan ya untuk dirinya. Kita tahu bahwa Atletico bukan satu-satunya klub ya yang mengejarnya pada saat itu dan ingin mendapatkannya secepat mungkin. Tentu saja dengan kualitas yang dia punyain ya, dan juga bersamaan dengan tim, kita tahu bagaimana Diego Simeone meminta untuk hal tersebut, untuk dia bermain secara agresif. Kita tahu Joao Felix itu adalah pemain yang sangat teknikal dan dia juga bisa bertahan dengan cukup baik. Saya percaya dan saya pernah bermain dengan dia dan saya tahu dia bisa melakukannya. Tapi saya pikir dia juga merupakan salah seorang pemain yang butuh kebebasan. Dan saya sekarang tidak tahu apa yang terjadi dengan klubnya, jadi saya tidak bisa berkomentar banyak tentang dirinya. Yang saya bisa lakukan adalah yang saya bisa komentari ya, saya pernah melihat dia di Benfica. Dan apa yang saya lihat di Benfica itu adalah pemain yang memiliki level yang sangat tinggi ya, dan bisa lebih tinggi lagi. Jadi saya pikir dia punya segala kualitas untuk melakukannya. Dan saya pikir nanti di masa depan ya, cepat atau lambat dia akan melakukannya. Apakah itu di Atletico atau di tempat lainnya. Saya sudah berbicara dengan dia. Saya saya bahkan berbicara tentang hal-hal yang personal ya dengan dia. Dan saya tidak berbicara tentang situasi sepak bola. Saya pikir ketika saya berbicara dengan dia itu lebih banyak soal personal ya, bagaimana kabarnya dia dan lain-lain. Saya tidak berbicara lebih dari hal tersebut. Tapi saya tahu dia orang yang sangat baik ya, dia punya kualitas, dan saya yakin apakah itu nanti di Atletico atau di klub lainnya di masa depan, dia akan memiliki karir yang sangat luar biasa kalau dia melanjutkan apa yang dia lakukan sekarang ini. Ditanyakan langsung aja ini, gua nggak akan langsung aja ke pertanyaan soal masalah. Ya, Manchester United ini bermain dengan sistem yang berbeda. Sekarang 4-3-3, tapi sebelumnya dengan sistem yang lainnya. Saya hanya ingin tahu, nih ditanyakan oleh wartawan ya, seberapa jauh pemain ini dilibatkan tentang hal tersebut, artinya sistem ya, menentukan sistem itu. Dan juga pertanyaan yang pendek tentang Cristiano Ronaldo, dia telah memenangkan kompetisi ini 5 kali. Dia mencetak beberapa gol yang penting musim ini ya. Seperti apa sih keadaannya minggu ini? Apalagi ketika sekarang ini Champions League ya sudah memasuki babak gugur, fase gugur. Dijawab oleh Bruno Fernandes tentang formasi, ya tidak ada orang yang harus khawatir ya tentang hal tersebut kecuali pelatih dan juga staf pelatih. Saya pikir kita harus mengikuti apa yang manajer dan juga stafnya lakukan yang terbaik untuk kita. Itu yang lebih penting. Di tahun-tahun saya di klub ini, saya tidak pernah mendengar ada yang komplain ya tentang taktik, dan saya harap tidak ada yang akan melakukannya karena itu tidak respect terhadap ide-ide dari pelatih.
Saya pikir kita sudah melakukannya dengan sangat bagus ketika Ralf Rangnick datang. Kita sekarang punya identitas sebagai sebuah tim, ya. Itu pendapat saya. Dan tentang Cristiano Ronaldo, seperti yang Anda katakan sebelumnya, Cristiano Ronaldo telah memenangkan kompetisi ini, artinya UEFA Champions League ini ya, sangat banyak. Dan banyak yang tahu, ya, semua orang tahu seperti apa kompetisi ini. Dia punya ketajaman untuk mencetak gol, dia punya sesuatu untuk melakukan hal yang berbeda. Di hal yang sama kita juga punya Rafael Varane maksudnya, yang juga memenangkan beberapa Champions League 4 kali kalau tidak salah. Jadi dia itu adalah pemain lain yang juga memiliki kemampuan untuk melakukannya, artinya memenangkan Champions League ya. Tapi ini tentang pertama kali seseorang itu memenangkan kadang-kadang ini juga tentang seseorang yang punya lebih banyak pengalaman. Tapi kadang-kadang juga ini juga tentang orang-orang yang memiliki pengalaman pertama kali. Jadi tidak mesti yang memiliki pengalaman besar itu juga memiliki peluang untuk memenangkan Champions League. Kadang justru itu tadi yang belum punya pengalaman yang justru punya peluang untuk memenangkannya. Dijelaskan lagi oleh Bruno Fernandes, ketika Cristiano memenangkannya untuk pertama kali, dia mungkin pada saat itu bukan pemain yang sangat berpengaruh ya, tapi dia membantu tim untuk memenangkan Champions League. Jadi ini tentang semua orang melakukannya secara bersama-sama, melakukan hal yang sama dan memiliki fokus yang sama, dan tentu saja ya pemain-pemain bisa memutuskan bagaimana mereka bersikap untuk pertandingan untuk kita, dan momen-momen yang sangat membantu. Apakah Cristiano Ronaldo atau yang lainnya? Ya, menurut saya yang paling penting adalah memenangkan pertandingan dan kita melanjutkan ke babak selanjutnya. Jadi kalau gue simpulkan, kurang lebih ya itu tadi ya, tidak mesti yang punya pengalaman, karena bisa jadi justru yang tidak punya pengalaman karena yang baru pertama kali itu justru punya motivasi yang lebih untuk bisa memenangkan pertama kali. Dan ini kurang lebih yang diperjelas oleh Bruno Fernandes. Memang betul di tim Manchester United ada Cristiano Ronaldo, ada Rafael Varane, tapi ada juga pemain-pemain seperti Bruno Fernandes ya yang belum pernah memenangkan Champions League sama sekali. Tapi menurut Bruno yang paling penting adalah bagaimana melakukannya, ya ini tadi ya, secara bersama-sama. Dan yang paling penting adalah itu tadi, memenangkan pertandingan dan lolos ke babak selanjutnya. Kurang lebih demikian, ini gua artikan dan juga gua rangkum langsung dari manunited.com, interview dengan Bruno Fernandes. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, subscribe, dan juga sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.